Shalom, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, yaitu Ibu Aliyah Nuraini Hanum Esos MSI. Dan tidak lupa juga kepada semua teman-teman administrasi perkantoran yang saya cintai dan saya kasihi. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaan dan perlindungannya kepada kita semua. Sebelum itu, perkenalkan, saya Natalia Desi, Prodi Administrasi Perkantoran Diploma 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah teks pidato yang bertemakan Urgensi Keterampilan Public Speaking bagi Mahasiswa Administrasi Perkantoran di Era 5.0. Dan saya mengangkat satu judul dari tema tersebut, yaitu Membentuk Karakter Mahasiswa dalam Mengembangkan dan Melatih Keterampilan Public Speaking di Era 5.0. Seperti yang kita semua ketahui saat ini, perkembangan dunia semakin meluas dengan adanya perkembangan era baru. Salah satunya adalah perkembangan pada era 5.0 yang dirumuskan untuk menciptakan perkembangan baru melalui mesin teknologi yang semakin canggih. Era 5.0 ini sendiri menjadi sebuah solusi perubahan dari era 4.0 menjadi era 5.0 yang akan mendatang. Dengan adanya perubahan pada era tersebut, dapat menghasilkan nilai baru dengan kerjasama pada suatu sistem informasi dan teknologi yang juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan mendatang dan yang akan dibutuhkan. Berbicara tentang pembentukan karakter mahasiswa dalam mengembangkan dan melatih keterampilan public speaking, saat ini, dalam suatu komunikasi baik secara lisan maupun tertulis, sangat mengutamakan keahlian public speaking dalam penyampaian suatu informasi dengan melakukan suatu pembicaraan di depan publik maupun di depan umum. Melalui pengembangan dan pelatihan public speaking, hal apa saja yang dapat dilakukan? Di antaranya, yang pertama, berbicara secara efektif di depan umum. Yang kedua, mengerti cara bicara yang baik di depan umum. Yang ketiga, dapat mengekspresikan diri dengan lebih percaya diri. Yang keempat, melatih cara bicara secara tepat dan mengucapkan ejaan kata serta intonasi dengan baik dan jelas. Yang kelima, dapat memaknai penyampaian kata dengan power suara, mimik wajah, dan gaya tubuh. Dari cara yang telah disebutkan, merupakan kunci sukses utama dalam mengembangkan dan melatih public speaking bagi mahasiswa. Untuk menjadi seorang mahasiswa yang berketerampilan dalam dunia public speaking, harus mampu menguasai satu kunci utama, yaitu teknik berbicara di depan umum. Bagi sebagian orang, berbicara di depan umum merupakan salah satu hal yang menakutkan. Banyak orang akan merasa canggung dan grogi saat akan berbicara di depan banyak orang. Hal itu dapat disebabkan karena kurangnya pengalaman public speaking dalam teknik berbicara. Jika ingin menjadi seorang public speaking yang dapat menguasai teknik berbicara, kita sangat membutuhkan langkah demi langkah, proses demi proses, dan tahapan demi tahapan yang harus dilewati agar dapat menguasai teknik tersebut. Dalam mengembangkan dan melatih keterampilan public speaking dalam diri mahasiswa, perlu juga dibutuhkan beberapa kemampuan dan skill yang mencerminkan karakter public speaking. Maka dari itu, sebagai seorang mahasiswa yang berkarakter, marilah kita mengembangkan dan melatih keterampilan public speaking yang bisa kita terapkan dengan cara melakukan latihan secara pribadi di depan cermin, agar kita dapat menilai sendiri kekurangan serta kelebihan yang kita miliki selama ini dalam public speaking. Tidak semua yang kita lakukan harus berhasil dengan instan. Itu semua dibutuhkan banyak proses untuk dilakukan dan dikembangkan dengan sebaik mungkin. Jadi, semakin tekun kita mempelajari dan melatihnya, tentu nanti kita akan semakin terampil dalam melakukan public speaking. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang tersampaikan melalui pidato ini dapat diterima dan diaplikasikan oleh kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Shalom.